Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinul kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanukodim lakum nasroh, al-khabar waki biman Bekasi halian. Ma'akum, Amanda Putri Mediani, Mandan Bekasi, fil akhbari minha. Mengawali berita hari ini, dilansir dari Radar Bekasi, lebih dari 500 pemudik diberangkatkan dari Kota Bekasi menuju ke 3 kota besar di Provinsi Jawa Tengah dalam program mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bekasi. Mudik Lebaran tahun ini diprediksi lebih ramai, potensi pergerakan masyarakat naik dibanding tahun sebelumnya. Pemudik dari Bekasi jadi yang terbanyak di Jabodetabek. Sejak Senin 1 April 2024 malam sudah nampak beberapa pemudik menggunakan sepeda motor melintas di Kota Bekasi. Mudik di awal menjadi pilihan salah satunya untuk menghindari macet. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi atau BKT Kementerian Perhubungan, diperkirakan 28,4 juta orang akan bergerak dari Jabodetabek pada Lebaran tahun ini. Potensi terbesar dari wilayah Kabupaten Bekasi sebesar 3,59 juta orang dan Kota Bekasi sebesar 2,27 juta orang. Bila di total berjumlah 5,8 juta orang akan mudik. Menghindari kepadatan lalu lintas di puncak arus mudik nampaknya menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang memungkinkan bergerak sebelum cuti bersama. Selain menghindari terjebak pada kemacetan, juga untuk meningkatkan keselamatan. Berita selanjutnya dari Radar Bekasi, segala hal yang menyangkut aktivitas mudik Lebaran 2024 kini terus dipersiapkan. Tak terkecuali pengelola Terminal Induk Kota Bekasi. Beberapa hari ini mereka sibuk membangun persiapan karena puncak arus mudik penumpang di Terminal Bus Kota Bekasi ini diprediksi bakal terjadi pada 7 hingga 8 April 2024. Petugas saat ini tengah melakukan pengecekan terhadap bus atau angkutan lebaran. Kepala Terminal Induk Kota Bekasi, Hermawan, mengatakan ada puluhan bus yang telah dicek secara detail, mulai dari rem hingga kelengkapan keselamatan. Saat pemeriksaan berlangsung, dia menyatakan masih ditemukan bus yang belum layak jalan sebagai angkutan lebaran. Namun dia masih memberikan tenggang waktu bagi perusahaan otobus atau PO untuk memperbaiki temuan kekurangan layak jalan tersebut. Sementara itu, guna mengantisipasi penumpukan penumpang, pihak terminal telah meminta PO untuk menyediakan bus cadangan. Berita selanjutnya, warga yang ingin mudik dan meninggalkan kendaraannya dapat menitipkan di kantor Polsek Koramil maupun Kodim terdekat. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Akhirnya menjadi mualaf setelah sekian lama melakoni hidup sebagai seorang Buddha. Adalah Kiai Haji Jamalulayo yang juga salah satu ketua MUI Kota Bekasi yang mengislamkan masa Yasuki dengan bacaan syahadat. Kemudian ditutup dengan doa. Dan bagaimana Pak Ustadz kisah suka dan dukanya baginda Nabi itu saat berdakwah? Tapi bagaimana berduka seorang muslim yang baik itu berbeda dengan berdukanya orang-orang yang tidak beriman gitu. Kembali lagi bersama saya, Amanda Putri Mediani. Berita selanjutnya masih dari Radar Bekasi. Warga yang ingin mudik dan meninggalkan kendaraannya dapat menitipkan di kantor Polsek, Koramil maupun Kodim terdekat. Langkah ini diambil untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor selama libur Lebaran 2024 mendatang. Gratis alias tidak ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang ingin menggunakan layanan penitipan kendaraan tersebut. Kapolres Metro Bekasi, Kombesa Pol Twedi Aditya Benyahdi, menyatakan bahwa penitipan kendaraan ini merupakan instruksi dari Kapolda Metro Jaya.
dan Pangdam Jaya setelah rapat koordinasi untuk operasi Ketupat Jaya 2024. Masyarakat yang ingin menitipkan kendaraan diharuskan menunjukkan surat-surat kendaraan seperti STNK. Surat kendaraan tersebut akan menjadi syarat untuk pengambilan kendaraan. Tuedi memastikan bahwa kendaraan yang dititipkan di kantor Polsek, Kodim, dan Koramil akan dijaga selama 24 jam dan selalu dalam pengawasan. Hal ini bertujuan agar warga Kabupaten Bekasi yang mudik dapat merasa tenang saat berada di kampung halaman. Mengakhiri berita hari ini, dilansir dari Tribun Bekasi. Tertangkap basah saat sedang meminta uang THR atau tunjangan hari raya. Seorang pria diduga polisi gadungan ditangkap dan kini meringkuk di balik jeruji besi. Polisi gadungan ini beraksi meminta THR di sebuah toko distributor minuman air mineral di Jalan Selat Bali, Blok E11, RT 4 RW 17, Kelurahan Durensawit, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, pada Rabu 3 April 2024. Pemilik toko, Sumiati, mengatakan aksi pria yang ternyata seorang polisi gadungan tersebut bermula saat dirinya sedang melayani pembeli sekitar pukul 10:45 menit waktu Indonesia Barat. Secara tiba-tiba datang seorang pria dengan atribut seragam Polri lengkap mendatanginya dan langsung mengatakan ingin meminta THR kepada Sumiati. Kemudian Sumiati menuturkan oknum dengan pangkat AKP itu justru berpindah ke bagian tengah ruang toko sembari menunggu pemilik toko rampung melayani pelanggan. Secara kebetulan melintas Bimaspol Kelurahan Durensawit yang tengah melakukan patroli di depan toko tersebut. Awalnya polisi gadungan tersebut sempat melakukan penolakan untuk dilakukan interogasi oleh petugas. Bahkan kerap melawan dengan mendorong Bimaspol tersebut hingga beberapa kali. Selanjutnya, Bimaspol tersebut langsung menghubungi pihaknya membawa polisi gadungan tersebut ke Mapolsek Durensawit untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.